What's up guys? Welcome back to Sisi Lain Dunia. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi heboh banget guys. Bikin merinding, bikin penasaran. Kita ngomongin soal fenomena cahaya bola misterius di langit. Kita mulai dari yang baru terjadi di Jepang, lalu keliling ke Amerika, Rusia, Brasil, Australia, dan Norwegia. Siapin cemilan, pasang headset, karena perjalanan kita mengungkap misteri ini dimulai. Sekarang, oke, ayo langsung ke yang paling fresh, Jepang. Oke, kita mulai dari yang paling fresh, yang paling panas. Jepang, negara yang kita kenal super canggih, tertib dan modern. Tapi baru-baru ini ketenangan mereka terusik, tepatnya di beberapa kota pesisir. Tiba-tiba, jeng, muncul 9 pilar cahaya misterius yang melayang turun dari langit menuju laut. Bentuknya kayak pilar cahaya yang lurus banget ke bawah. Orang-orang keluar rumah rekam pakai HP dan langsung upload, tagar UFO dan pilar cahaya langsung trending. Beberapa bilang flare kapal atau pantulan lampu nelayan cumi-cumi, animasi, lampu kapal mantul ke awan rendah, bikin ilusi pilar. Pemerintah Jepang bilang sedang menyelidiki, banyak yang sanksi karena jumlahnya 9 dan sangat simetris. Ahli meteorologi, kondisi atmosfer memungkinkan, tapi tidak yakin 100%. Penjelasan masih menggantung. Langit masih penuh rahasia, misteri pilar cahaya belum terpecahkan. Sekarang kita terbang ke Amerika Serikat. Dari Jepang, kita langsung terbang nyebrang Samudra Pasifik, mendarat di Amerika Serikat. Kota para bintang Hollywood, tiba-tiba didatengin bintang yang gak diundang. Bola cahaya raksasa di atas California, warna biru kehijauan, bergerak cepat dan ninggalin ekor panjang. Ribuan orang jadi saksi, semua langsung rekam dan upload, spekulasi pun meledak. Beberapa jam kemudian, pihak berwenang keluarkan pernyataan, itu uji coba rudal balistik Trident 2 Daybreak, tidak bersenjata. Penjelasan, rudal, tapi banyak kejanggalan. Cahaya berbentuk bola biru yang mengembang, kelihatan terkendali. Para peneliti bandingkan rekaman dengan penampakan lain, pola dan warna mirip, sehingga misteri tetap hidup. Misteri ini jadi studi kasus soal transparansi, menerima penjelasan resmi atau percaya saksi dan peneliti. Sekarang kita geser lagi ke Rusia. Fenomena berbeda menanti. Kita ke Rusia, malam pekat di utara, di mana kejadian berikut ini berlangsung. Tiba-tiba dari satu titik kecil muncul spiral cahaya raksasa yang terus membesar. Bentuknya sempurna, putaran putih kebiruan dengan inti sangat terang, berlangsung beberapa menit. Ribuan saksi, media heboh, dan teori liar bermunculan. Wormhole, portal, atau invasi alien. Kemudian, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, ini akibat kegagalan uji coba rudal balistik Bulava yang berputar dan melepas bahan bakar. Sisa bahan bakar terkena cahaya matahari di atmosfer atas, membentuk spiral raksasa. Banyak yang ragu karena keterlambatan pengakuan dan simetri spiral, jadi misteri tetap hidup. Oke, sekarang kita turun ke belahan selatan. Brasil menunggu. Dari dinginnya Rusia ke Brasil yang panas dan penuh musik. Di sini ada satu kasus legenda. Malam resmi UFO, 19 Mei 1986. Radar menara kontrol di beberapa bandara mendeteksi 21 target tak dikenal. Tanpa transponder, tanpa komunikasi. Angkatan udara scramble jet, pilot lihat objek di radar dan juga langsung dengan mata. Mereka mengejar tapi selalu kalah manuver. Objek menghilang, teleport lalu muncul lagi. Besoknya Brigadier Octavio Moreira V gelar konferensi. Ini fakta, 21 objek, radar, dan kontak visual. Teori, teknologi rahasia, fenomena atmosfer langka, atau kunjungan dari luar angkasa. Kasus ini kuat karena ada data radar dan pilot terlatih. Sampai sekarang tetap jadi misteri besar. Lanjut ke selatan Pasifik. Australia, bola api lain menunggu. Di Australia, langit malam juga menampilkan bola cahaya yang meledak, melintasi beberapa negara bagian lalu pecah. Saksi dari Victoria sampai South Australia lihat bola api oranye kemerahan, ninggalin jejak asap tipis. Setelah beberapa menit bola api pecah berkeping-keping, beberapa saksi dengar suara ledakan tertahan. Analisis lintasan dan cara pecah, kemungkinan besar sampah antariksa, potongan roket Soyuz yang re-enter dan terbakar. Namun masih ada yang meragukan? Beberapa kaitkan dengan uji coba militer di area terpencil. Kalian tim sampah antariksa atau wahana misterius? Tulis di komentar. Sekarang kita terbang ke Norwegia, titik terakhir. Kita sampai di Hesdalen, sebuah lembah terpencil di Norwegia yang jadi hotspot penampakan selama puluhan tahun. Fenomena tercatat sejak 1981. Bola cahaya putih kuning yang melayang, cahaya merah berkedip, dan objek segitiga tanpa suara. Para ilmuwan membuat Project Hesdalen,
memasang kamera, spektrometer, magnetometer, dan radar untuk mengukur fenomena. Mereka merekam objek nyata, radar blip, spektrum cahaya aneh, dan beberapa sumber memancarkan gelombang radio. Hipotesis, baterai alami, copper zinc, efek piezoelektrik, atau debu kosmik, namun tak satu pun menjelaskan semuanya. Perbedaan penting, ini data ilmiah terukur, bukan sekadar cerita, namun belum ada penjelasan memuaskan. Hesdalen mengajarkan kita tetap terbuka. Alam semesta lebih aneh dari dugaan. Misterinya tetap menantang para ilmuwan. Dari pilar cahaya di Jepang, rudal di Amerika dan Rusia, sampai laboratorium UFO di Norwegia, perjalanan ini buka mata. Setiap kejadian punya penjelasan masing-masing. Ada yang logis, ada yang masih misteri besar. Kita harus kritis dan tetap penasaran. Menurut kalian, apa penjelasan paling masuk akal? Tulis teori kalian di kolom komentar. Kalau suka video ini, pencet like, klik subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Terima kasih udah nemenin aku. Sampai jumpa. Stay curious, stay awesome. Ciao!